Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita pada saat pagi hari ini ya. Kita masih ibadah online ya adik-adik di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Iya kan Cingges? Iya betul. Iya. Udah siap adik-adik untuk memulai ibadah kita? Siap belum Cingges? Siap dong Oh Ci. siap, oke. Pastinya. Ya adik-adik yang di rumah siapkan ya hati kita, pikiran kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh ada semuanya karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, meskipun kami masih beribadah online di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir menjamah setiap adik-adik sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan roh sukacita buat adik-adik kami ketika mereka memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap bersukacita memuliakan nama-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami buka ibadah sekolah minggu kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih sukacita adik-adik? Sukacita dong. Sukacita ya, kita semua pastinya. sukacita ya karena kita semua anak-anak Tuhan ya. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan adik-adik. Semuanya Cici undang bangkit berdiri ya. Nggak ada yang duduk, berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan pakai gerakan. Nanti ikutin Cingges dan Certi yang Oke. pakai gerakannya ya. Iya. Semuanya ya semangat memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian ku daki-daki gunung yang tinggi. Ya. Yuk semuanya, ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di kanan kau ada ya, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, semuanya terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus.
karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya, Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kita berada ya adik-adik ya. Ya kan Cingges ya? Betul sekali, Iya. Ci. Karena Tuhan Yesus Tuhan kita yang baik ya. Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita ya adik-adik ya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus akan selalu menyertai di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin, ya. Masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Masih semangat dong puji Tuhan. Semangat. Semangat. Kita mau angkat kembali pujian kita. Bumi ini ciptaan Tuhan. Pakai gerakan lagi ya adik-adik ya. Ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara ya. Bumi ini ciptaan Tuhan. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Sekali lagi, bumi ini ciptaan Tuhan. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Aku tetap Tuhan pelihara. Aku tetap Tuhan pelihara. Ya, aku tetap Tuhan pelihara. Aku tetap Tuhan pelihara. Iya, puji Tuhan. Ya, walau apapun yang terjadi ya saat ini ya, kita boleh merasakan takut ya, ada corona gitu ya. Tapi kita percaya adik-adik ya, semuanya ini, bumi ini adalah ciptaan Tuhan ya. Dan Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk dunia ini. Dan Tuhan juga tahu apa yang terbaik untuk hidup kita ya, untuk hidup adik-adik ya. Kita percaya semuanya ada dalam rancangan Tuhan ya. Dan kita percaya adik-adik bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin kejadian saat ini diizinkan Tuhan adik-adik, tapi kita percaya Tuhan ada rencana yang indah buat kita. Amin. Amin. Amin ya. Sebentar kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri kembali adik-adik ya. Kita menaikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini.
Kita menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita ya adik-adik, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat pagi hari ini adik-adik ya. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga pertengahan pada saat pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita ya Tuhan pada pagi hari ini memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan cerita dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan turut campur tangan dalam pemberitaan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh mengerti apa yang kami dengar melalui firman yang akan ditaburkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan hadir mengurapi setiap hati adik-adik kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu semua, apa kabarnya? Ajaib, dahsyat, luar biasa ya. Masih sehat semua ya. Puji Tuhan, saat ini kita ketemu lagi. Sungguh senang sekali Koko bisa ketemu dengan adik-adik sekalian walaupun dengan online ya. Puji Tuhan, kita masih dikasih kesehatan sama Tuhan, masih dikasih nafas, masih sehat luar biasa, diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, baik-baik semua. Pada hari ini firman Tuhan aku ambil dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10
ayatnya ke 25 sampai dengan 37. Lukas pasal 10 ayat ke 25 sampai 37. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat, yang sudah buka, katakan haleluya. Ayo, masih ditunggu. Nah, karena ini ibadah online, Koko mau bacakan buat adik-adik semua firman Tuhan pada hari ini. Judul perikopnya, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Nah, pertanyaannya, adik-adik suka baca Alkitab enggak? Ayo, siapa yang suka baca Alkitab, angkat tangan. Suka baca Alkitab? Puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi ya. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus. Tuhan Yesus mulai cerita nih adik-adik. Mulai bercerita dengan satu perumpamaan. Supaya semua orang bisa ngerti. Nah, kalau koko atau cici-cicinya sedang cerita, berarti supaya adik-adik boleh mengerti. Cerita ini sungguh sering mungkin adik-adik dengar pada cici-cici atau koko-koko yang terdahulu. Yuk kita lanjutkan ya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, nanti ada Koko boleh kasih kesaksian tentang apa yang Koko alami, hampir sama ya. Awal bulan yang lalu Koko mau berangkat ke Kerawang waktu itu, mau sama Nuela sama mamahnya naik motor gitu. Naik motor pas di daerah Keceot atau Adimix, Koko tabrakan gitu ya. Tabrakan, ada mobil berhenti mendadak, ada motor yang lain dan tabrakan duluan, Koko kena lempar dari motor itu, terus jadi tabrakan. Ya puji Tuhan, cuma motor nih yang hancur gitu. Nah, apa hubungannya dengan itu? Yuk kita lanjut lagi ya. Dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, terus kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ketika tabrakan itu terjadi, gitu kan, ya Koko jatuh, puji Tuhannya Noela walaupun ikut jatuh juga masih kepegang sama mamahnya gitu ya. Nah, dan sebelah Koko yang orang yang tabrakan juga, dan puji Tuhan masih ada orang yang nolongin gitu, orang di pinggir jalan masih nolongin, masih merawat Koko yang luka gitu. Orang sebelah Koko juga yang motor yang tabrakan juga luka, dikasih air, kasih apa. Nah terus
eh, ada juga orang-orang yang cuma sekedar lewat gitu kan, ngelihat Koko jatuh tabrakan gitu kan, nggak nolongin. Tapi ya puji Tuhan masih ada yang mau nolongin gitu ya, dari orang-orang yang ada di kiri kanan yang ada di situ waktu itu, bangunin sepeda motor Koko, bantuin ke tempat yang lebih baik gitu supaya kami bisa merawat luka-luka walaupun sementara gitu. Walaupun motor Koko hancur gitu ya. Ya puji Tuhan masih ada yang mau tolongin saat itu. Kita lanjut lagi. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dan Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Gitu. Nah, di saat kami kecelakaan, puji Tuhan masih ada orang-orang yang mau perhatian gitu, mau menolong Koko, menolong mamanya Nuela dan Nuela gitu. Kami dikasih minum, istirahat gitu, dan mencoba untuk membenarkan motor kami gitu kan. Nah ini puji Tuhan, jadi sangat terberkati dengan firman Tuhan hari ini gitu, dimana kata Tuhan Yesus, kalau kita lihat adik-adik dari 3 orang ini gitu ya, ada orang Israel yang jatuh kepada tangan penyamun gitu. Lewat seorang imam, artinya orang yang percaya Tuhan juga, tapi nggak mau nolongin gitu kan. Mungkin dia pikir, orang siapa sih dia yang jatuh, siapa sih, bukan saudara kita, bukan siapa-siapa kita, ngapain kita tolong. Mungkin itu yang dalam pikirannya. Pada waktu aku jatuh juga mungkin orang yang lewat sebelah kiri itu, siapa sih dia yang biarinlah, syukurinlah atau gimana gitu. Tapi aku nggak berpikir demikian, ya sudahlah gitu. Badan Koko juga sakit-sakit, dan Koko nggak mikirin lagi. Keadaan yang penting Koko dan Mama Nuela dan Nuela sehat-sehat aja gitu kan. Dan terus ada satu lagi yang lewat, seorang Lewi. Nah seorang Lewi ini kerjaannya kalau banyaknya di firman Tuhan, orang Lewi itu seorang pemungut cukai, pasti banyak duitnya gitu. Pasti kan kalau orang pemungut cukai banyak duitnya, harusnya bisa nolongin juga. Tapi nyatanya orang yang banyak duitnya nggak mau nolongin juga tuh gitu. Dan Koko juga teringat gitu, pada waktu kemarin yang nolongin Koko itu bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang kaya gitu. Tapi mau ngeluarin air minum, mau membantu merawat luka gitu, ngasih obat ya ala kadarnya gitu. Tapi aku ngerasa puji Tuhan banget gitu ya, terima kasih Tuhan masih ada yang mau perhatian gitu, dan mereka bukan orang kaya gitu. Nah dan yang luar biasanya lagi yang sama kejadian ini adalah hari ini adalah orang yang nolong juga bukan orang yang kenal Tuhan, bukan yang artinya bukan yang saudara seiman, bukan, tapi orang yang di luar Tuhan, orang yang bukan percaya Tuhan gitu. Sama seperti orang Samaria yang menolong orang ini juga kan bukan orang Israel, kan bukan saudaranya mereka, bukan orang yang kenal, tapi dia tetap mau nolongin gitu, tetap mau membantu, bahkan ngasih uang, merawat luka-luka luar biasa gitu kan. Nah itu suatu yang Koko rasakan berkat khusus, berkat yang luar biasa gitu. Dalam kejadian tabrakan itu, walaupun kejadian itu kayaknya harusnya tidak terjadi gitu. Tapi satu hal Koko ingat, oh iya ternyata Koko diingetin gitu. Hari itu Koko sebelum berangkat ke Kerawang itu enggak
biasanya gitu kan kalau mau berangkat gitu mamanya Nuela atau saya atau itu dalam nama Yesus kita mau berangkat gitu kan. Tapi saat itu karena pengen cepet-cepet ke Kerawang gitu, nggak menyebut nama Yesus dulu gitu. Artinya nggak berdoa dulu. Jadi ya bukan karena itu juga ya. Tapi aku bersyukur diingatkan lagi betapa besar kasih Tuhan, betapa besar pemeliharaan Tuhan gitu. Walaupun terjadi kecelakaan, pemeliharaan Tuhan tetap luar biasa gitu. Sampai kejadian itu terjadi gitu. Walaupun sampai hari ini Iga Koko masih kerasa sakit gitu kan karena kepentok sama stang motor gitu, stang motor sampai penyok apa segala macam. Tapi puji Tuhan hari itu aku bersyukur mamanya Nuela dan Nuela tidak sampai kenapa-napa gitu, walaupun ada sedikit sakit juga gitu. Tetapi yang mau digarisbawahi hari ini adalah orang yang menolong kita kadang-kadang adalah orang yang tidak kita pernah duga. Kadang-kadang orang yang tidak pernah kita pikirkan. Maka hari ini pesan Tuhan yang mau disampaikan pada kita semua adik-adik. Apalagi kita yang tahu dan percaya Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang kesusahan, kalau ada orang yang jadi kecelakaan atau apa, cobalah care, cobalah peduli gitu. Jangan pandang siapa dia. Nanti kita ngeluarin uang enggak? Nanti kita mau jadi rugi enggak gitu? Jangan pernah berpikir begitu gitu. Kadang-kadang perjalanan Koko kalau misalnya dari Rengas Dengklok ke Tangerang juga suka ngeliat gitu kan, ada orang yang tabrakan, ada orang yang itu. Kadang-kadang Koko berhenti dulu gitu. Ini siapa? Siapa? Kenapa gitu kan, suka liatin dulu. Ini udah ada yang nolong belum gitu. Nah, kalau pada saat itu orang itu ditolong menggunakan keledai. Nah, ini tugas buat adik-adik yang madya dan yang taruna gitu ya. Kalau dulu orang ditolong dengan keledai, dengan hewan, dinaikin gitu, ada orang luka, dinaikin dengan hewan gitu. Nah kalau sekarang pakai apa? Pakai kendaraan apa? Nah digambar. Nah, tugas dari Koko digambar alat untuk atau kendaraan untuk menolong orang yang kecelakaan gitu. Nanti diperlihatkan lagi kalau udah selesai tugasnya. Yang untuk yang kelas pertama juga dibantu oleh orang tuanya ya untuk menggambar kendaraan atau alat untuk membantu yang kecelakaan gitu. Pakai apa? Untuk zaman sekarang, kalau zaman dulu kan pakai hewan, pakai keledai, pakai yang lain-lain. Nah kalau sekarang kan pakai apa? Nah, itu digambar ya. Jadi tunjukin lagi seperti biasa. Nah, doain supaya ada berkat juga, supaya kita bisa sama-sama berbagi berkat untuk yang akan datang, bisa ada hadiah gitu ya untuk yang menggambar yang bagus gitu ya. Nah, firman Tuhan hari ini sangat singkat sampai di sini, tapi ingat selalu ya adik-adik, selalu memperhatikan siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, selalu care sama mereka, selalu karena itu yang Tuhan mau buat kita semua gitu. Buat kita saling mengasihi, saling menyayangi gitu kan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri supaya kamu beroleh hidup. Jadi adik-adik akan berbahagia, akan ditolong Tuhan, akan beroleh hidup yang kekal kalau adik-adik juga memperhatikan orang sekitar kita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang singkat ini. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu kami diberkati. Kalau firman-Mu katakan Tuhan,
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini kami diajar Tuhan untuk kami mau menolong sesama kami yang dalam kesusahan apapun keadaan sesama kami, tetangga kami, orang-orang di sekitar kami Tuhan. Apapun keberadaan mereka, mau mereka kecelakaan ataupun kesusahan Tuhan. Ajar kami supaya kami saling mengasihi, kami saling memperhatikan, bisa menolong mereka semampu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan inilah yang menjadi kehendak dan keinginan Engkau pada hari ini apa yang ingin Engkau sampaikan. Bahwa kami saling memperhatikan, kami saling mengasihi satu sama lain. Terutama sesama kami saudara seiman Tuhan. Kami percaya Tuhan mukjizat akan Engkau nyatakan. Kasih karunia akan Engkau nyatakan. Berkati adik-adik sekolah minggu kami. Berkati orang tua mereka. Berkati usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Menjadi berhasil beruntung diberkati Tuhan Yesus. Supaya adik-adik sekolah minggu juga Tuhan diberkati dalam sekolah mereka, dalam studi mereka, dalam masa depan mereka. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang akan mematraikan, yang akan menolong kami untuk terus mengingat firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin.